You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Sukawati, kembali lagi di Mencekam atau Kamis Misteri. Kemarin Kamis Misteri lagi libur. Ya, kesibukan masing-masing ya. Oh ya, di cerita kali ini itu saya mau menceritakan cerita dari Thread Kaskus ya. Ini sebenarnya kalau di search pasti ada source yang menuju ke arah sana ya, ke cerita tersebut, tapi saya nggak mencoba untuk search sih, biarkan kebenarannya menjadi ya sebuah misteri aja lah, entah ini hanya sebuah cerita dongeng atau memang benar kejadian seperti ini gitu, nggak tahu. Yang jelas segmen Kamis Misteri itu adalah segmen yang diangkat dari thread di Kaskus. Teman-teman pasti udah gak asing lagi ya, Kaskus threadnya tuh banyak bermunculan, apalagi thread di Kaskus itu banyak melahirkan thread horor yang dijadiin film, banyak banget. Bisa dibilang untuk cerita kali ini tuh memang agak sedikit, kalau di film-film ya itu genre-nya tuh thriller gitu. Pada akhir-akhir cerita saya membaca ini tuh juga agak merinding ya, karena waduh kok segila ini gitu. Pada awal-awal mulus nih, kirain apa gitu ya, ternyata plot twist di akhir gitu. Tapi memang cerita ini tuh agak ya premisnya pendek gitu, karena mungkin si penulis juga tidak terlalu banyak expose hal-hal detail ya, cuman cukup menarik untuk menemani hari Senin kalian. Ya bisa dibilang memang treatnya itu spesial ya, karena ceritanya sangat unik dan bikin merinding pastinya. Oke, segitu aja intronya untuk cerita kali ini. Seperti apa? Kita simak bareng-bareng yuk. Cerita ini terjadi 11 tahun yang lalu, saat aku sedang mengikuti rapat di kantor. Tiba-tiba, ponselku berdering, dan saat kulihat, nomornya di layar ponsel ternyata itu telepon dari ayah di Bandung. Ya, memang aku sudah 3 tahun bekerja dan menetap di Jakarta. Sementara orang tuaku tinggal di kota Bandung. Karena saat itu aku sedang rapat dengan para direksi, maka telepon dari ayah saat itu seketika aku matikan hingga rapat selesai. 1 jam kemudian, saat rapat sedang istirahat, aku mencoba menelpon ayah kembali dan menanyakan maksudnya menghubungiku tadi apa. Halo, assalamualaikum. Tadi ayah telepon, ada apa ya? Maaf nak, tapi ayah bingung soalnya Ratmi tadi kejang-kejang dan masuk ke rumah sakit dibawa ambulan. Ayah sama ibu ada di rumah gak bisa kemana-mana, ucap ayahku. Ratmi adalah ART di rumah kami di Bandung. Dia seorang gadis muda dari sebuah desa di daerah Riau. Dan baru 2 bulan kami gunakan jasanya sebagai ART. Baik ayah, nanti malam aku balik ke Bandung dan langsung menuju ke rumah sakit. Nanti tolong ayah kasih tahu aja alamat rumah sakitnya ya. Telepon pun ditutup dan aku kembali melanjutkan sesi rapat selanjutnya. Selesai rapat dan makan malam, aku langsung tancap gas menggunakan mobil menuju ke Bandung dan memastikan kondisi Ratmi di rumah sakit. Sepanjang perjalanan itu, aku mencoba menebak-nebak sakit yang diderita Ratmi.
Mungkinkah dia salah makan atau hanya penyakit biasa saja? Entahlah. Beberapa jam kemudian aku sampai di rumah sakit di mana Ratmi dirawat. Menurut dokter yang jaga, Ratmi saat itu sedang tidur sejak datang ke rumah sakit. Ratmi selalu berteriak-teriak dan memberontak. Dokter memutuskan untuk melakukan tindakan bius agar pasien menjadi tenang. Aku yang tidak mengerti kondisi Ratmi kemudian mencoba bertanya, "Memangnya Ratmi sakit apa, Dok?" Dokter menjawab, "Maaf, sampai saat ini kami tidak tahu apa penyebabnya. Mudah-mudahan besok analisa sudah kita terima, mohon bersabar." Setelah itu aku pergi ke meja administrasi dan menyelesaikan beberapa kewajiban. Dan kemudian aku memutuskan untuk pulang ke rumah ayah dan ibu dan menginap beberapa hari di sana. Lalu sekitar 1 jam kemudian, saat aku masih dalam perjalanan, petugas rumah sakit menelpon dan memberikan kabar jika Ratmi sudah meninggal dunia. Innalillahi. Karena kondisi fisikku yang terlalu remah dan tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah sakit, maka aku putuskan untuk mengurus jenazah Ratmi di subuh keesokan harinya. Begitu sampai di rumah, ayah dan ibu ternyata sudah menunggu di depan teras. Mungkin mereka berdua juga sudah mengetahui perihal meninggalnya Ratmi. Ekspresi mereka hanya menangis sambil menatapku. Tidak ada sepatah kata apapun dari mulut mereka. Raut wajah mereka sangat sedih, tapi bagiku hal ini cukup aneh dan tidak biasa. Tapi karena saat itu aku sudah tidak fokus akibat kelelahan, maka aku tidak memikirkan lebih jauh tentang hal itu. Lalu setelah keluar dari mobil, aku langsung meminta izin untuk segera beristirahat. Aku melewati kamar Ratmi, kamarku, lalu awalnya aku tak merasa janggal saat melewati kamar itu. Tapi setelah melewatinya beberapa langkah, tiba-tiba aku merasa merinding. Pikiranku seakan memaksa untuk melihat ke dalam kamar Ratmi. Seakan ada sesuatu di dalam kamar itu. Lalu aku kembali melangkahkan kakiku dan membuka pintu kamar Ratmi. Begitu aku membuka pintu kamar tersebut, aku tiba-tiba dikejutkan dengan 2 mayat yang tergantung di dalam kamar tersebut. Ya, itu jelas adalah mayat manusia yang tergantung dengan tali yang menjerat leher keduanya. Tapi aku tidak jelas itu jenazah siapa dan bagaimana kondisinya. Lampu di kamar itu tidak berfungsi saat coba kunyalakan dan kondisi kamar sangat gelap. Lalu aku berlari keluar rumah dan menelpon polisi lewat ponsel. Tak lama para tetangga berkumpul dan polisi pun datang untuk melakukan investigasi jenazah serta penyelidikan. Dan setelah itu polisi menghampiriku, lalu menyampaikan berita yang sangat membuatku syok. Ternyata kedua jenazah yang tergantung itu adalah kedua orang tuaku sendiri. Dan dari hasil rekaman CCTV, dikatakan jika keduanya dibunuh di hari itu sekitar jam 10 pagi. Dan pelakunya adalah Ratmi.